Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, maka kita terus menerus mensyukuri nikmat Allah tersebut. Dan tidak lepas kita beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan adab-adab Islam yang berkaitan dengan pembahasan yang lalu, yaitu mengkafani. Terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai tahsinul kafan, yaitu memperbagus kita mengkafani jenazah. Nah, kemarin kita sudah bahas bahasanya mengkafani itu memperbagus kafannya itu ada dua makna, betul ya? Satu apa dua? Dua. Yang pertama, kafannya yang bagus, materialnya yang bagus, kualitasnya kalau bisa, kemudian putih, bersih. Lalu yang kedua, caranya, cara mengkafaninya sesuai dengan siapa? Rasulullah SAW, syariat Islam. Ya, cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW maka kita tinggalkan. Ya. Namun pernah sempat kita singgung, ada beberapa yang mungkin amalan yang tidak, ya, ada yang memang amalan itu diyakini dengan keyakinan tertentu, ya, dilakukan dengan adanya keyakinan tertentu, tapi sebenarnya di balik itu ada kemudahan dari melakukan amalan itu tanpa dibarengi dengan keyakinan tersebut. Semisal kemarin kita bahas diantaranya adalah ikatan kain kafan atau ikatan jenazah. Ya, ketika sudah dikafani maka diikat. Nah, ikatannya itu talinya itu ada yang bilangnya ganjil sekian, 3, 5 dan seterusnya. Ini para ulama fikih membahas itu. Nah, itu tidak masalah, artinya tidak ada batasan tertentu harus sekian. Ya, selama itu cukup kuat untuk bisa menutup kain kafannya. Kalau dibarengi dengan keyakinan tertentu, harus 3, harus 5, karena begini-begini. Kalau enggak nanti akan kualat. Jangan begitu. Ini tidak boleh diamalkan. Tapi kalau keyakinan tidak ada disertai keyakinan seperti itu, karena memang ya ini ada anjuran dari para ulama, kemudian juga ini akan memudahkan, menguatkan kain kafannya, maka tidak mengapa. Kenapa 5? Kenapa 7? Kenapa 3? Oh, karena ini biar kuat. 3 itu sudah cukup, insya Allah kuat. Oke, nggak masalah. Nggak ada keyakinan tertentu di situ. Ya, atau ikatannya di sebelah kiri. Ya, ikatan talinya itu di sebelah kiri. Ya. Selama tidak ada keyakinan tertentu di situ, maka boleh-boleh saja orang melakukannya. Ya, karena tidak ada standarnya. Ya, jadi dibiarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada harus di tengah, harus di kanan ikatannya itu talinya, tali kain kafannya itu. Kalau memang dengan ikatannya di kiri itu mempermudah nanti bagi orang yang meletakkan jenazah itu di liang lahat, maka tidak mengapa. Ya, selama ingat tidak ada keyakinan tertentu. Ketika sudah disertai keyakinan tertentu, khurafat, ya, maka ini ditinggalkan. Oke. Apalagi keyakinan-keyakinan yang muncul. Ya, kalau tidak melakukan amalan tersebut nanti
didatangi malamnya. Malamnya didatangi. Jadi hantu gentayangan. Ya. Mm-mm. Ya kalau talinya itu nggak dilepas, nanti tali ikatan kapan yang nggak dilepas, lupa gitu, terus nanti gentayangan jadinya menghantui. Nah ini kan akhirnya membuat kita jadi ketakutan yang luar biasa, ya, membuat kita lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang membuat kita juga akhirnya semakin takut dengan takut yang berlebihan dengan golongan goib ini, jin maksudnya. Ya. Karena tidak ada yang namanya hantu gentayangan ini, nggak ada ya. Yang namanya roh itu ya sudah di alam barzakh gitu, orang yang meninggal. Hantu gentayangan itu tidak ada ya, Bu, ya. Yang ada mungkin jin. Nah, jin menyerupai ya mungkin ya, jin nakal ya menyerupai mungkin, sangat mungkin. Ya. Tetapi kalau hantu gentayangan, dia ruhnya gentayangan, nah ini yang ya tidak ada. Baik. Hmm. Wallahu alam, apakah eh, ada apakah itu termasuk anjuran ataukah kewajiban dalam melepaskan dari kain kafan? Allah alam misal. Nanti mungkin kita cermati. Hmm. Baik. Saya belum tahu hukumnya. Saya pribadi belum tahu hukumnya. Ah, mungkin nanti saya cermati lebih lanjut mengenai itu hukumnya dari para ulama apa sih terkait dengan itu. Hmm. Karena kalau saya nggak tahu hukumnya, saya nggak bisa berbicara. Ya, baik. Nanti insya Allah kita bahas itu kalau sudah saya cermati kalam-kalam para ulama insya Allah. Baik. Setelahnya kita akan masuk pada adab yang berikutnya yaitu at-ta'jil bitajhizihi wa dafnihi idza tayaqqanu mautah. Nah, ini dia. Jadi ketika kita mendapati ada jenazah, maka disegerakan, disegerakan. Sedangkan dalam apa? Dalam pengurusan jenazah, dalam mengafaninya, ya, dan sebagainya. Di sini disebutkan dalam hadis uh, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazati." Ya, bersegeralah dengan jenazah. Ya, bersegeralah dengan jenazah. Kalimatnya seperti itu. Maka dalam penafsiran sebagian ulama mengatakan bersegera itu ya macam-macam bentuknya. Yang pertama bisa dalam maksudnya adalah pengurusan jenazahnya dipercepat, Pak U. Jadi kalau sudah ada saudara kita yang sudah meninggal, maka segera diurus jenazahnya. Mulai dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya juga. Ya, jangan lama-lama, jangan ditunda terlalu lama. Ya. Kenapa? Karena apabila jenazah itu orang soleh, ya kan, taqaddimunaha, maka berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Wa iyyaku siwa dzalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Dan jika ternyata dia bukan orang soleh, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Ya, jadi Nabi SAW sudah mengingatkan demikian. Ya. Jadi kalau menurut pengertian yang pertama tadi, berarti mempercepat mengurus jenazahnya. Kalau orang soleh, maka kita menolong saudara kita ini untuk segera mendapatkan maslahat. Ya, kebaikan dia nanti di alam kubur.
yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang soleh. Ya. Dan ternyata kalau misalkan dia bukan orang soleh, ya maka dia akan disegerakan untuk mendapatkan keburukan itu. Dan kita terbebaskan dari kejelekan, ya, tersingkirkan dari kejelekan. Nah, ini adalah pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua yaitu mempercepat, maksudnya bersegera, ya. Bahasa saya mempercepat, ya. Bersegera, bersegeralah dengan jenazah. Makna yang kedua adalah mempercepat langkah bagi yang mengantarkan mayat ke kuburan, ke makam. Jadi langkahnya dipercepat. Seperti tadi, karena apa? Karena kalau dia orang soleh, maka kita membantu dia untuk segera mendapatkan kebaikan. Dari sini pula makna yang kedua ini, jadi menunjukkan bahwa saya memang kita ini dianjurkan untuk membawa jenazah itu dengan jalan kaki, menopang gitu, jalan. Ya, sebisa mungkin menghindari pengantaran jenazah itu dengan mobil. Sekali lagi ya, ini bukan berarti kalau gitu nggak boleh, bukan begitu. Bukan gitu pengertiannya. Maksudnya sebisa mungkin itu kalau memang memungkinkan makamnya itu dekat, ya jangan naik mobil gitu. Ya jalan saja di bawah. Karena dengan jalan kaki itu tuh kita sambil, ya, semua orang yang ikut itu akan merasakan apa ya? Apa namanya? Pengingat, apa, sebagai pengingat kita lah gitu. Pengingat kita menjelang hari kiamat ini. Kiamat kita masing-masing, ya, kiamat kecil, yaitu kematian kita masing-masing, kita nggak tahu. Sehingga mengingatkan kita tentang siksa kubur, nikmat kubur, mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang kita belum sempat bertaubat mungkin. Membuat kita lebih bersegera untuk mengamalkan amalan soleh. Dan banyak lainnya hikmah dari membawa jenazah itu dengan jalan kaki. Juga mengingatkan orang-orang di sekitar ketika melihat lewat kan, subhanallah, ini mengingatkan tentang kematian. Padahal bapak itu baru kemarin saya lihat, pagi sudah nggak ada. Mengingatkan kematian. Ya, beda dengan kalau naik mobil ya. Naik mobil, ya, langsung aja gitu. Mengurangi itu hikmah tadi. Tapi sekali lagi bukan berarti nggak boleh ya. Ya kalau memang ternyata dia dari jauh harus dibawa ke tempat yang lain, ya tentunya itu harus pakai butuh kendaraan. Hmm. Nah, tapi ketika sampai jenazah itu di rumah duka, ya kan diantar pakai mobil, biasanya ditaruh di rumah duka dulu kan, ya kan, sebagai tempat, di situ bisa berkumpul keluarganya, kemudian mensolati jenazah, baru setelah itu dimakamkan. Nah, ketika dibawa ke makam itu, nah, kalau usahakan tidak menggunakan kendaraan jalan kaki, gitu. Ya. Kemudian ketika membawa jenazah, ya sambil kita mengiringi jenazah, orang-orang yang ikut di sana, itu juga kita masing-masing masing-masing berzikir, masing-masing mengingat tentang kematian. Biasanya ada nggak yang dilakukan ketika itu sebagai kebiasaan ketika mengantar jenazah? Hmm? Baca tahlil misalkan. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Boleh, silahkan baca itu. Ya. Tetapi kalau itu harus dibaca berulang-ulang, ramai, menjadi ramai, ini tidak ada tuntunannya. Baca masing-masing boleh.
dalam la ilaha illallah. Ya, zikir silahkan zikir apa saja. Tapi kalau itu diharuskan, kemudian dikeraskan dan ramai-ramai, ini tidak ada tuntunannya. Nah, itu salah satu dari adab yang pengantaran jenazah. Jadi bersegera tadi dengan jenazah ada dua pengertian. Yang pertama adalah apa? Iya. Yang pertama adalah mempercepat mengurus jenazah. Bagus Bu, Masya Allah. Mempercepat mengurus jenazahnya. Ya, mulai dari mandi sampai menguburkannya. Kemudian kalau makna yang kedua, pengertian yang kedua adalah jalannya dipercepat ketika membawa jenazah. Baik, itu ya. Kata para ulama termasuk Imam Qurtubi rahimahullah taala mengatakan tidak bertentangan kedua makna ini. Saling mendukung keduanya. Ya, tidak masalah. Dan makna yang mendekati. Jadi tidak bukan satu yang harus milih salah satu pengertian. Dua-duanya bisa kita ambil. Ya kan? Sangat masuk sekali kalau kita pahami, ya kita cermati. Baik. Kemudian ada riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Ali, ya, salas, wahai Ali, ada tiga nih. La tuakhirha as-salatu idza anat." Yang pertama, ada tiga apa? Tiga hal yang perlu diperhatikan. Saya udah tulis belum? Oh, saya luput, afwan, saya luput untuk menuliskannya di sini ya. Jadi saya bacakan saja pengertiannya atau artinya. Ya Ali, salasun, hai Ali, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. La tuakhirha as-salatu idza anat. Ya, jangan mengakhirkan salat ketika sudah datang waktunya. Nih, pertama Nabi SAW ingatkan kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih muda. Tuh. Diingatkan apa yang pertama kali? Sholatnya tepat waktu. Ya. Ketika masuk waktu sholat, ya sholat. Ya. Laki-laki sholat berjamaah, kalau ada udzur dia boleh sholat di mana tempatnya dia berada. Ya. Terhalang oleh hujan, dia sholat di tempat dia berada. Di kantor, ya dia sholat di kantor. Ya. Wal janazatu idza hadarat. Nah, kemudian menyegerakan, jangan ditunda lagi mengurus jenazah kalau sudah ada jenazahnya. Nah, ini dia pembahasan kita di sini. Menyegerakan dalam eh, berkaitan dengan jenazah, baik pengurusannya, kemudian juga membawa jenazah tersebut. Jadi jelas di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya kita memang dianjurkan untuk menyegerakan. Jangan ditunda, bahkan ada yang sampai sehari 2 hari, ini jangan ditunda terlalu lama. Ya. Kalau masih dalam sehari itu masih oke gitu ya. Pagi, siangnya baru dikuburkan karena butuh waktu dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah sehari 2 hari nunggu keluarganya baru datang dari mana gitu ya. Nah, ini kasihan gitu. Kasihan siapa? Kasihan bagi jenazahnya, mayatnya kalau dia orang saleh. Kasihan bagi kita orang-orang yang keluarganya di situ karena memikul keburukan kalau dia orangnya nggak saleh. Nah, kemudian yang ketiga, ini agak berbeda topiknya ya. Wal ayyimu idza wajadta laha kuf'an. Yaitu menyegerakan wanita untuk segera menikah.
segera menikah ketika menjumpai laki-laki yang soleh, yang baik agamanya. Baik wanita itu masih gadis, mohon maaf perawan, atau sudah janda, gitu ya. Kalau wanita tersebut sudah mendapati laki-laki yang dia sukai, yang dia cocok, ya, maka segera dinikahkan. Jangan ditunda lagi. Apalagi laki-laki ini bagus agamanya. Dia orang yang memang dikenal baik, ya, maka segera dinikahkan. Yang janda jangan kalah sama dengan yang perawan, yang gadis-gadis. Silakan kalau sudah ketemu boleh langsung ya. Jangan ditunda lagi karena kalau ditunda-tunda makin lama, mohon maaf ini bagi para wali nih. Ya, makin lama makin apa? Tumbuh apa namanya? Cinta yang salah. Itu yang ditunda-tunda. Kalau sudah salah, semuanya akan salah nanti. Terjadi zina ini, zina itu, zina ini. Seterusnya. Bahaya. Nah, jadi kita dari para wali tentunya ini mengingatkan kepada mereka untuk segera kalau punya putrinya yang sudah memang sudah saatnya menikah, nikahkanlah. Ketemu laki-laki yang sudah saleh, baik, urusan agamanya, akan nikahkan. Laki-laki juga gitu sama. Ya, yang sudah siap nikah tapi ya. Nah, ingat harus siap dulu. Siap apa? Ya, fulusnya lah. Uangnya sudah ada dulu nih gitu ya. Tapi nggak mesti sampai yang punya mobil Ferrari, Lamborghini gitu ya. Harus punya gaji sekian puluh juta dulu ya enggak gitu. Yang penting punya masukan income yang ada gitu kan, punya pekerjaan. Lagi-lagi punya kerja, punya income, sudah siap pokoknya bisa menghidupi lebih dari satu orang kan gitu. Nah, makanya silahkan ya. Mentalnya siap, fisiknya siap, ya. Dompetnya siap. Nah, sekarang bukan dompet tapi ya, e-wallet. E-wallet sekarang. Silahkan. Baik. Ya. Dan ini adalah akhir dari pembahasan kita pada bab tersebut. Alhamdulillah. Nah, ini kemarin saya bicarakan, berarti pekan depan nih bakal terputus nih. Nah, kita akan masuk adab yang berikutnya, yaitu adabu janaiz. Ya, adab berkaitan dengan jenazah. Di sini ada 12 adab yang akan kita bahas insyaallah taala. Adab yang pertama dari adab seputar jenazah. Jadi ini pembahasannya mengenai kondisi orang yang ditinggalkan. Ya, ditinggal mati oleh keluarganya. Bagaimana adab yang seharusnya terhadap jenazah, terhadap si mayit. Jadi itu ternyata ada urutannya gitu ya, ada alurnya gitu tadi. Mulai dari yang bagaimana kita beradab dengan orang yang sakit, ya kan, sampai kepada pengunjung akhir hayatnya, lalu pengurusannya, lalu sampai sekarang adalah masuk kepada bagaimana sikap atau adab bagi orang yang ditinggal mati keluarganya. Terutama tentunya orang-orang yang dicintainya. Karena itu kan membekas sekali gitu. Ketika seorang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Adab yang pertama adalah adamun na'i. Ya. Apa itu maksudnya? Baik. An-na'yu. Nah, saya bahas dari ini aja, segi istilah yang digunakan ya di sini ya. Nih, an-na'yu nih. Saya garis ini. Ini bacanya an-na'yu. Maksud an-na'yu adalah
yaitu al-munadat, yaitu dia panggilan, ya, pemanggilan. Jadi sebenarnya pena'yu itu adalah mengumumkan gitu ya, mengumumkan kalau ada orang yang meninggal. Jadi mengumumkan tentang orang meninggal. Tetapi mengumumkannya itu dengan munadat, yaitu dengan suara keras. Gitu. Jadi istilahnya kan munadat kan memanggil. Ini loh ada orang yang meninggal, yuk sholati gitu loh maksudnya. Nah ini tuh an-na'yu itu adalah dengan menggunakan suara yang keras. Jadi bukan sekedar mengumumkan kepada atau memberi kabar ya, maaf, memberi kabar gitu. Tapi memberi kabar plus mengumumkan. Nah, jadi ada suara yang keras di situ. Kalau mengabarkan kan tidak mesti dengan suara yang keras. Mas, Pak, ini ada saudara kita yang baru saja meninggal, yuk kita sholat. Itu namanya mengabarkan cukup dengan kisah seperti itu. Tapi ini dengan suara yang keras gitu. Maka ini dilarang di dalam Islam. Ya. Coba kita perhatikan dari hadis ini ya, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sahabat yang mulia. Mengatakan idza mitu fala tudinu bi. Jika aku wafat, kata Hudzaifah bin Yaman, kalau saya wafat, jangan kalian mengumumkan kematianku. Nah, inni akhafu ayyakuna na'yan. Sesungguhnya aku khawatir nanti perbuatan itu termasuk an-na'yu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang an-na'i, melarang dari perbuatan na'yu. Nah, sahabatnya sampai seperti itu. Wasiatkan nih, hati-hati nih, jangan sampai nih. Diingatkan keluarganya. Ya. Kalau zaman itu teriak dengan suara yang keras, diteriak di pasar, di rumah-rumahnya teriak gitu. Kalau sekarang sudah mungkin nggak seperti itu, tapi modelnya apa, Pak Bu? Speaker, pakai speaker, pengumuman, sampaikan. Nah, yang seperti ini yang dilarang. Memberitahukan itu kan bisa sekarang dengan teknologi yang sangat canggih. Pesan WhatsApp bisa, pesan ya telepon bisa, dengan hal yang lainnya. Ya. Baik. Maka di sini disampaikan kalau misalkan al-ikhbar bil hadif wa ghairihi bila munadat fala ba'sa. Kalau hanya mengabarkan ada orang yang meninggal dengan lewat telepon ya atau selainnya ya. Selainnya berarti kayak sekarang ada WhatsApp, ada Telegram, ada macam-macam sekarang itu ya, aplikasi di HP. Setiap orang punya HP sekarang. Masya Allah. Sekarang di sini ada WiFi juga ya Pak ya. Wah, Masya Allah. Satu kampung ada ini ya sekarang ya, WiFi juga Pak. Masya Allah. Luar biasa. Bisa digunakan. Dimanfaatkan. Nah, ya. Jadi kalau mengabarkan tidak masalah. Karena Nabi SAW juga mengabarkan. Dulu ada sahabat yang mati syahid. Beliau mengabarkan. Ya, untuk menyolati dan mengurusi jenazah. Kemudian juga tentang Raja An-Najasyi, raja yang tidak diketahui rakyatnya kalau raja ini masuk Islam. Ya, jadi raja ini masuk Islam diam-diam. Rakyatnya nggak ada yang tahu. Sehingga ketika meninggal berita sampai ke Rasulullah, Rasulullah tahu kalau ini sudah orang Muslim. Ya, rakyatnya tentunya nggak mensolati jenazah. Akhirnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya untuk sholat, namanya sholat ghaib. Nah, ini dalam muncul perkara sholat ghaib dari kisah Raja An-Najasyi yang meninggal. Gitu.
Akhirnya muncul beberapa fikih di situ ya kan tentang salat gaib. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, inti dari pembahasan kita adalah ya sebisa mungkin kita menghindari yang namanya munajat. Ya, yaitu apa namanya mengabarkan dengan pengumuman yaitu adanya umum ya suara yang besar di situ, suara yang keras. Ini kita hindari yang seperti itu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah ada mulatni al-khududi wa syaqqil juyub. Ya, ini ada yang berikutnya sepertinya dari saya yang baca sepertinya cenderung kepada perempuan. Jadi tidak boleh menampar pipi dan merobek pakaian. Ya. Tidak boleh menampar pipi dan robek pakaian. Ini berdasarkan dari masa itu ya. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna." Ini di awal sudah perkataan gitu. Kalau ketemu hadis seperti ini hati-hati ya. Ini menunjukkan dosa dosa besar ini. Ya, perhatikan. Laisa minna. Jadi bukan termasuk kaum muslimin gitu. Bukan termasuk golongan kami. Maksudnya bukan termasuk kaum muslimin di sini. Man latamal khududa wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Orang yang menampar pipinya, merobek bajunya dan meratap seperti ratapannya orang-orang di masa jahiliyah. Nah, ini dia. Ya jelas ya ini. Jadi ketika meninggal seorang istri ditinggal mati suaminya tercinta yang nggak pernah marah suaminya nggak pernah semua baik sekali suaminya masya Allah. Ada ya kalau ada gitu di zaman sekarang pokoknya wah ini istrinya cinta mati lah pokoknya bahasanya ya pokoknya banget banget gitu. Lalu suaminya meninggal tentu rasa yang sedih itu luar biasa. Islam tidak melarang seseorang menangis ketika ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya, tidak melarang itu. Islam memberikan ruang bagi siapapun yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya untuk bersedih, menangis, tetapi tidak berlebihan. Ketika sudah masuk pada kategori berlebihan, maka ini bukan ajaran Islam. Apa berlebihannya? Di antaranya adalah orang tersebut sampai menampar pipinya. Ya, kalau kita mungkin bisa kita tambahkan, bukan hanya menampar, mungkin memukul, menyiksa diri sendiri, disayat-sayat. Karena seperti kisah yang orang kafir buat Romeo and Juliet. Yang satu mati harus mati juga sama pasangannya. Nah ini kan tidak baik. Ya, ini tidak baik. Menyiksa diri, menzolimi diri sendiri kepala. Makanya dilarang sampai-sampai mengatakan laisa minna, bukan dari ini bukan ajaran Islam. Ya. Merobek baju sampai wah, ya, saking sedihnya. Kemudian meratap. Nah, ini dia. Ratap, ya, ratapan ini. Kalau meratap itu berarti sudah bukan sekedar menangis, tapi menangis dengan adanya ucapan, disertai ucapan yang mengandung kesedihan luar biasa. Ditambah lagi nanti ada namanya niyaha, tapi itu kita bahas nanti setelah ini. Ya, niyaha, tambah lagi dengan jeritan suara yang keras dan sebagainya. Ya, baik. Ini dihindarkan seperti itu. Nah, maka dari hadis ini
keluarlah hukum larangan orang menampar pipinya atau yang semisalnya, berarti ya menyakiti dirinya sendirilah, merobek-robek pakaiannya karena tertimpa musibah. Ya, salah satu ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Ini menunjukkan ketidaksabaran dia dan bisa jadi juga menunjukkan ketidakridhaan, ya, tidak ridhonya dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya, seharusnya ini orang ini nggak meninggal dong gitu. Kasarnya begitu. Ini orang baik, ini orang begini, saya begini dan begitu. Ya. Jadi ada kesan dari orang tersebut yang melakukan perbuatan seperti ini nggak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nggak sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada dia. Ya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kami akan menguji kalian, ya, dengan sedikit apa? Rasa takut, ju', rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tapi Allah berikan setelahnya itu kalimat yang luar biasa. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. As-sabirin, bukan sembarangan orang, ini label orang-orang yang luar biasa. As-sabirin, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan kalimat yang luar biasa ini. Sesungguhnya kami milik Allah, kami pun akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ingat pembahasan kita mungkin di pertemuan yang lalu, ketika ada kata salawat dibarengi dengan rahmat dalam satu kalimat di dalam ayat Al-Qur'an, itu yang dimaksud salawat adalah al-maghfirah, ampunan. Maka ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah artinya adalah mereka itu, orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan apa? Rahmat dan ampunan. Oh, masyaallah. Ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Luar biasa. Jadi kita tentu akan diuji dengan itu. Ya. Ada yang berikutnya tambah lagi. Kalau tadi sekedar hanya menampar pipi, kemudian merobek pakaian, ini lebih parah lagi. Ada muniyahah, dan barusan kita bahas tadi ya, kita sampaikan. Niyahah. Niyahah itu bukan sekedar meratap, tapi dia juga adanya teriakan, jeritan. Ya. Jadi benar-benar nggak ridhonya tuh kuadrat gitu. Sedihnya itu udah luar biasa gitu. Dari sahabiyat Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, "Akhadha 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ah alla nanuh." Dari beliau Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari kami, ya, agar tidak meratap. Kami itu maksudnya para wanita. Tidak meratap karena kebiasaan pada masa itu adalah wanita yang meratap. Ya. Jadi inilah yang harus dihindari bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya. Ya. Kalau kita bayangkan mungkin seperti anak kecil gitu, anak kecil yang ditinggal orang kecil yang sayang sama ibunya, ya, nggak bisa tahu tanpa ibunya. Kemudian tiba-tiba dia melihat
dia melihat ibunya pergi meninggalkannya, maka biasanya anak kecil itu dia mulai menjerit, mulai dia nangis, menjerit, panggil-panggil ibunya, sebagai kurang lebih seperti itu. Pindahkan itu ke orang dewasa yang menjadi orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Itu yang dilarang di dalam Islam. Berlebihan. Ya. Nah, ini yang kita perlu hindari. Baik, ini ada hadis lagi berkaitan dengan hal yang serupa. Namun di situ memiliki beberapa pembahasan. Saya tunda karena waktunya nggak mencukupi. Insyaallah taala Allah alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Asal Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan monggo silakan ditanya selepas adzan.